Dengan perawatan yang tepat kita bisa mengeluarkan akar-akar baru yang cukup bagus. Dan kalau sudah tumbuh akar baru di tempat Anda, tempat yang baru seperti ini artinya udah aman. Yang bermasalah yaitu jika pertumbuhan akar baru di tempat kita lama tumbuhnya lambat. Akar yang lama sudah ngering, sudah mengering seperti ini, tapi akar baru belum tumbuh. Itu menjadi masalah yang baru bagi penghobi anggrek vanda. Jika diiringi dengan pertumbuhan akar baru seperti ini, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu signifikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi sedikit trik yang sederhana tapi efektif untuk merangsang pertumbuhan akar baru pada anggrek vanda. Untuk anggrek vanda sebagian besar kan kita impor ya dari luar Indonesia. Nah, masalahnya akar bawaannya sering mengering seperti ini karena memang stres di pengiriman jarak jauh. Tapi kita bisa rangsang pertumbuhan akar baru. Yang bermasalah yaitu jika pertumbuhan akar baru di tempat kita lama tumbuhnya lambat. Akar yang lama sudah ngering, sudah mengering seperti ini, tapi akar baru belum tumbuh. Itu menjadi masalah yang baru bagi penghobi anggrek vanda. Jika diiringi dengan pertumbuhan akar baru seperti ini, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu signifikan ya. Soalnya untuk akar anggrek vanda bawaan dari Thailand kebanyakan seperti ini biasanya mengering karena memang stres di perjalanan jarak jauh. Dengan perawatan yang tepat kita bisa mengeluarkan akar-akar baru yang cukup bagus. Dan kalau sudah tumbuh akar baru di tempat Anda, tempat yang baru seperti ini artinya udah aman. Akar yang mengering ini bisa dipotong aja, dibuang, tidak masalah. Untuk teknik perawatannya, untuk anggrek vanda lebih cocok ditempatkan full rain ya, atau di bawah hujan secara langsung, tapi tidak full matahari. Kita usahakan memakai paranet atau di bawah pohon atau pohon yang lainnya. Itu yang paling penting. Itu yang pertama untuk perawatan anggrek vanda. Yang kedua, intensitas penyiraman dilakukan sesering mungkin. Idealnya sehari 2 kali, pagi dan sore hari untuk anggrek vanda. Itu untuk memenuhi kebutuhan air tentunya, agar akar barunya cepat tumbuh dan juga cepat tumbuh nantinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebutuhan angin. Untuk anggrek vanda membutuhkan angin yang cukup banyak, makanya harus digantung seperti ini. Kalau tidak digantung, usahakan tempatkan di tempat yang terkena angin yang cukup baik, sirkulasi udaranya bagus, akan lebih memudahkan anggrek vanda berkembang dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, yang paling penting adalah kelembaban. Nah, ini yang jarang diketahui. Anggrek vanda itu membutuhkan angin yang cukup bagus, ya harus digantung, tapi juga membutuhkan kelembaban yang tinggi. Jika terlalu tinggi kelembabannya bisa busuk daun, makanya harus digantung seperti ini. Tapi jika kurang lembab, akarnya akan lama untuk tumbuhnya, akar barunya akan lambat tumbuh. Makanya harus kita sering menyiram atau menyiram sehari 2 kali. Dan juga kita akali dengan menambahkan gedangan air seperti ini. Untuk anggrek vanda bisa juga disimpan di atas kolam, itu lebih bagus. Jika disimpan di atas kolam, jika bawahnya kolam ikan, itu akan lebih cepat pertumbuhannya. Tapi ditanam tanpa kolam seperti ini pun tidak masalah. Yang penting disiramnya cukup sering ya. Kita harus menyiramnya sehari 2 kali. Dan kualitas air juga sangat penting. Untuk kualitas air yang bagus, air yang tidak meninggalkan bekas di daun atau yang airnya bersih, itu lebih cepat pertumbuhan akarnya, akar anggrek vandanya. Tapi jika airnya kurang bagus, airnya banyak mengandung bahan kimia yang terlalu tinggi, itu biasanya kurang bagus, harus diendapkan dulu. Sebaiknya airnya diendapkan dulu agar bahan kimianya mengendap, atau zat besi atau yang lainnya mengendap dulu, baru kita siramkan. Air hujan juga bagus. Jika punya tampungan untuk air hujan, bisa menampung air hujan, nanti diberikan secara bertahap. Apalagi kalau florain seperti ini tidak masalah, nanti sekali kita siram juga dengan sisa air hujan yang kita tampung. Itu cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek vanda. Nah, yang terakhir pupuk kita yang paling terakhir. Jadi biarpun dipupuk apapun, jika persyaratan yang sebelumnya tidak terpenuhi, itu tidak akan berkembang baik dengan anggrek vandanya, atau agroklimatnya belum dapat, itu tidak akan maksimal biarpun pupuknya yang mahal sekalipun. Jadi yang terakhir pupuk. Untuk pemupukan anggrek vanda disemprot karena kondisinya tanpa media seperti ini. Untuk penyemprotan anggrek vanda sebaiknya dengan tekanan yang rendah tapi agak lama, jadi cairan pupuk bisa meresap sempurna. Untuk jenis pupuknya boleh memakai pupuk Gaviota 63 atau 67 untuk pembungaan,
ataupun gandasil ataupun yang lainnya yang biasa untuk anggrek ya, disemprot di spray aja seluruh bagian tanaman, kecuali pada kondisi yang spike seperti ini. Nah, rawan gosong atau jika khawatir gosong spike-nya jika terkena pupuk, jadi disemprotnya bagian perakarannya aja, dan usahakan tekanan sprayernya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kencang agar tidak boros pupuk. Dan lebih baik seperti itu, lebih baik dispray dengan tekanan yang rendah tapi agak lama daripada dengan tekanan yang kencang tapi sebentar, karena anggreknya tidak bisa menyerap pupuk dengan maksimal jika terlalu sebentar. Kalau untuk tekanan sprayer yang agak lemah tapi lama, ini bisa basah semuanya nih, perakarannya bisa basah sampai berubah warna, terutama perakaran untuk pemupukan. Kurang lebih seperti itu. Untuk pemupukan dilakukan seminggu sekali. Untuk dosis dan aturan pakainya bisa dicek di label kemasan masing-masing pupuk, karena mungkin berbeda-beda dosisnya. Untuk yang akar mengering seperti ini, yang tadi boleh dipotong, tidak masalah. Tidak masalah akar mengering ini dipotong seperti ini, karena sudah mempunyai akar yang baru. Yang jadi masalah adalah akar mengering tapi akar baru tidak kunjung tumbuh. Akar lama sudah keburu kering, akar baru tidak tumbuh, itu yang menjadi masalah yang banyak terjadi pada anggrek vanda, sehingga anggreknya kekurangan air, dehidrasi, dan kekurangan nutrisi, akan kisut, peot, dan yang lainnya. Kalau misalkan seperti ini, akar baru segera tumbuh, biarpun akar lama mengering tidak masalah, daun tetap sehat dan juga segera berbunga tentunya. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika yang berminat anggrek vanda impor, kita ready beberapa ya, silahkan hubungi nomor admin untuk ya cek jenis anggrek yang ready-nya. Anggrek vanda tata impor. Untuk yang lokal kita juga ready, harganya murah meriah, cuman tidak digantung seperti ini, pakai seadanya. Untuk anggrek yang vanda lokal ada vanda limbata, Rp25.000 aja per plant. Kalau untuk vanda impor agak mahal ya, soalnya barangnya rawatan dan sebagainya, dan juga impor membutuhkan biaya impor yang cukup mahal. Oh, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.